Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan politik dan strategi nasional. Kita tahu politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Oleh karena itu, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Oleh karena itu, dalam politik dan strategi nasional butuh dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional tentunya harus berlandaskan pada dasar pemikiran yang absah, yang legal dan jelas, sehingga akan mencerminkan kepentingan nasional seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dasar penyusunan politik dan strategi nasional yang pertama adalah proses penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Implementasinya, kemudian pemerintah membuat namanya rencana program jangka panjang. Bagaimana Indonesia itu akan dibawa 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Sehingga apa yang sudah direncanakan ini harus dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan, presiden, bupati, gubernur, dan seluruh komponen penyelenggara negara. Yang nomor 2, proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga akan menjadi pedoman, petunjuk, dan koridor bagi terselenggaranya semua program pembangunan nasional. Saya ambil contoh, semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara, harus memihak kepada rakyat kecil, harus propor. Jangan justru kebijakan yang diambil oleh aparat pemerintah itu untuk kepentingan segelintir orang, bahkan untuk negara-negara lain. Maka prinsip di dalam penyusunan politik dan strategi nasional harus memihak untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang nomor 3, proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab dan adiluhung. Ini penting sekali kita sampaikan bahwa jangan sampai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh negara, justru mengkebiri jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, menindas budaya kita, bahkan merongrong apa yang telah ditanamkan oleh para pejuang kita.
Oleh karena itu ada beberapa faktor ya, yang mempengaruhi di dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Apa itu? Yang pertama, perkembangan global. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, tentunya pemerintah harus memperhatikan aspek global yang sedang berkembang, khususnya yang berhubungan dengan isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, terorisme, globalisasi, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Para pengambil kebijakan di dalam penyusun politik dan strategi nasional pasti akan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis pada skala global, khususnya berkaitan dengan hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan perdagangan internasional. Berbagai perjanjian dan konvensi internasional yang dihasilkan dalam kerangka multilateral, trilateral maupun bilateral menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Bagaimana Indonesia harus menjadi bagian negara yang diperhitungkan dalam kancah internasional. Sekaligus bagaimana Indonesia mampu menyiapkan dalam konteks persaingan global, sekaligus perdagangan internasional yang saat sekarang ini sudah tidak mungkin kita elakkan. Yang nomor dua adalah perkembangan regional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, tentunya ada hal-hal yang berhubungan perkembangan lingkungan strategis dalam skala regional, seperti kejahatan transnasional, perbatasan, keamanan regional, dan organisasi regional dalam rangka ASEAN, APEC, ya, tentu menjadi bahan pertimbangan ya, dalam mengambil langkah politik dan strategi nasional yang disusun tentunya harus mampu merespon berbagai tantangan regional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kita tahu Indonesia termasuk negara yang aktif di dalam komunitas regional Asia Tenggara. Bangsa Indonesia menjadi negara yang sangat penting bagi terwujudnya kawasan regional Asia Tenggara yang aman, damai, dan sejahtera serta dinamis. Sehingga politik dan strategi nasional yang disusun harus mampu mendapatkan sekaligus mengadaptasi perkembangan regional. Yang nomor tiga, kita juga harus melihat perkembangan nasional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, perkembangan skala nasional yang meliputi berbagai hal astagatra, trigatra, pancagatra menjadi masukan yang sangat penting. Perubahan politik dan strategi nasional pada tataran empiris yang mengalami perubahan dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi merupakan bukti nyata betapa perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional sangat berpengaruh. Arus reformasi yang menggelora pada akhir masa Orde Baru telah mengubah proses politik dan strategi nasional saat sekarang ini. Perkembangan geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang terjadi di Indonesia sebenarnya adalah termanifestasikan dalam politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional yang disusun harus mampu menjawab atas permasalahan yang terjadi pada skala nasional, baik permasalahan terkait dengan ekonomi, permasalahan terkait dengan pendidikan, terkait dengan terorisme, dan isu-isu nasional lainnya. Maka apa yang disusun oleh pemerintah harus menjawab apa yang terjadi di masyarakat. Saya ambil contoh, ketika bangsa Indonesia seringkali terkena berbagai macam musibah bencana alam, maka pemerintah membuat salah satu lembaga namanya Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Di daerah kemudian membuat namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu bukti bagaimana politik dan strategi nasional harus menjawab tantangan yang terjadi secara nasional.
Pemerintah negara juga melihat berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Kemudian pemerintah dengan sigap membuat lembaga namanya Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Ini dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia. Ini salah satu bukti konkret bagaimana pemerintah memberikan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang nomor 4, kita juga harus melihat perkembangan lokal. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, aspek lokal seperti berkembangnya otonomi daerah, desentralisasi, nilai-nilai kearifan lokal juga menjadi bahan pertimbangan. Politik dan strategi nasional harus mampu mengadaptasi berbagai gejala, fenomena, peristiwa yang ada di tingkat lokal, sehingga dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam proses penanganannya. Proses penyusunan politik dan strategi nasional memperhatikan jati diri masyarakat di tingkat lokal dengan mengadopsi mekanisme musyawarah mufakat, semangat toleransi, gotong royong, nilai-nilai kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah membuat regulasi yang sangat tepat ketika memberikan peluang sekaligus kewenangan yang sangat luar biasa terhadap desa di dalam mengelola, memanage keuangannya secara mandiri. Potensi-potensi lokal itu mampu mendongkrak perekonomian, eksploitasi terkait dengan sumber daya alam yang begitu luar biasa. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah, para pemangku kebijakan. Karena penyusunan politik dan strategi nasional merupakan cerminan dinamika masyarakat di tingkat lokal. Sehingga akan mampu diimplementasi dalam arus kemasyarakatan, khususnya di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, termasuk di tingkat desa. Oleh karena itu, di dalam proses penyusunan politik dan strategi nasional, kita tahu bahwa sejak Indonesia merdeka sampai saat sekarang ini, pemerintah telah menyusun politik dan strategi nasional, baik pada masa Orde Lama, baik pada masa Orde Baru, baik pada masa transisi reformasi, dan pada Orde Reformasi, di mana dinamika yang terjadi baik Orde Lama, Orde Baru, transisi reformasi, dan Orde Reformasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita tahu bahwa penyusunan politik dan strategi nasional dari era satu ke era yang lain pasti mengalami berbagai perubahan-perubahan yang signifikan. Tetapi pada prinsipnya perubahan-perubahan itu dalam rangka mencapai tujuan, yaitu bangsa Indonesia yang lebih makmur dan lebih sejahtera. Paling tidak di dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan daerah, itu kita bisa melihat mulai dari rencana pembangunan jangka panjang nasional, kemudian rencana pembangunan jangka menengah nasional, ada rencana strategis kementerian atau lembaga, kemudian ada rencana pemerintah, kemudian ada rencana kerja kementerian atau lembaga. Di daerah kita juga ada namanya rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ada rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. Ada rencana kerja pemerintah daerah dan juga ada rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Apa yang disusun oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah dan DPR, untuk menerbitkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional, ya, tahun 2005 sampai dengan 2025. Dalam Undang-Undang RPJPN tersebut ditegaskan kewajiban pemerintah untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional, ya, mulai dari RPJM Nasional 1 2005-2009,
RPJM Nasional 2 2010-2014, RPJM Nasional 3 2015-2019, dan RPJM Nasional 4 2020 sampai 2024. Ini adalah arah kebijakan, arah bagaimana pemerintah itu mau dibawa kemana negara ini. RPJM merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden ketika melaksanakan kampanye pada saat pemilu. Berkaitan dengan RPJM ini, pemerintah membuat berbagai macam terobosan-terobosan yang kemudian bisa kita nikmati pelaksanaannya pada saat sekarang ini. Implementasi politik dan strategi nasional, kita bisa melihat bagaimana orde baru, bagaimana orde lama, bagaimana orde transisi reformasi, bahkan kita sekarang sudah masuk pada era reformasi, di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan pada saat sekarang ini tidak hanya GBHN, ya, tidak hanya garis-garis besar haluan negara, ya, akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang. Ya, ini kita akan melihat bagaimana perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Ya, kita harus bisa belajar pada masa lalu dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 45, diperlukan namanya perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan dan pembangunan nasional. Perlu ditetapkan visi, misi, dan pembangunan jangka panjang Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mengawal bagaimana politik dan strategi nasional itu agar supaya tujuan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia tidak keluar dari koridor-koridor para pendiri bangsa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.